Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan perkuliahan kita secara online. Pada semester ini kita ketemu dengan mata kuliah untuk testing dan implementasi. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan berkenalan dengan konsep dasar dari testing ya. Apa sih perlunya testing ya? Testing itu sangat diperlukan, itu antara lain untuk menguji suatu misalnya software ya. Dalam hal ini kita membicarakan tentang pengujian software ya. Nah, bagaimana software itu dan kenapa perlu dilakukan testing. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang konsepnya ya. Antaranya yang akan kita bahas adalah dari definisi sampai dengan faktor-faktor kualitas ya. Nah, untuk pengertiannya sendiri ada beberapa sumber yang menyatakan antara lain dari Pak Hetzel ya, kemudian Pak Mayer maupun dari standar internasional antara lain melalui standar IEEE. Menurut Hetzel itu testing merupakan untuk memantapkan ya proses kepercayaan terhadap suatu kinerja program. Kenapa sih kita harus percaya pada suatu kinerja program? Misalnya gini, apabila kita menggunakan suatu program tapi kita tidak punya rasa percaya terhadap bahwa program itu mampu menyelesaikan masalah kita, kira-kira kita akan pakai atau enggak? Ya, kecil kemungkinannya karena seseorang mencari suatu tools atau aplikasi ataupun software itu karena untuk menyelesaikan permasalahan, diharapkan juga untuk dapat memenuhi apa istilahnya ya, kebutuhannya ya. Jadi harus ada rasa percaya. Kemudian menurut Mayer sendiri, testing itu merupakan suatu proses untuk menemukan error ya, karena berbagai macam versi pengguna, berbagai macam kebutuhan pengguna, ada kemungkinan dari pengembang program itu tidak menemukan error, tapi ketika di launching kepada pasar ditemukan adanya bugs atau error ya. Nah, menurut standar IEEE sendiri, teman-teman, bahwa testing itu adalah untuk mendeteksi adanya perbedaan kondisi ya, kondisi yang ada dengan kondisi yang diinginkan ya. Melalui apa nih untuk mengetahuinya? Antara lain melalui evaluasi dari fitur-fitur yang ada dalam entitas softwarenya. Karena apabila tidak adanya standar dari suatu aplikasi ya, maka masing-masing pengembang akan merasa sudah cukup tanpa melakukan adanya testing untuk mengontrol suatu kualitas software yang dibangunnya gitu ya. Nah, jadi awalnya tujuan testing itu adalah untuk menemukan error dan mengkoreksi ya, serta menghilangkan dari error-error yang ada pada suatu aplikasi. Gimana cara kerjanya? Cara kerjanya yang pasti adalah dari pengalaman ya. Pengalaman dari pengembang maupun dari pengguna itu sangat berbeda ya. Pengembang mungkin hanya mengembangkan dari sisi fungsionalitas, tetapi pengguna beranggapan bahwa suatu produk itu akan dapat memenuhi seluruh kebutuhannya, akan dapat memenuhi semua permasalahan yang dihadapi itu bisa diselesaikan menggunakan suatu aplikasi yang dia harapkan ya. Bagaimana urutannya? Urutannya antara lain dengan melakukan verifikasi ya, kemudian menemukan errornya dan melakukan validasi. Apa sih itu verifikasi? Verifikasi di sini adalah melakukan pengecekan terhadap software atau aplikasi. Nah, dengan cara bagaimana? Dengan melakukan evaluasi hasil dari kebutuhan yang telah ditetapkan. Sedangkan dari hasil verifikasi ini akan ditemukan error ya. Nah, bagaimana melakukan perbaikan dari error yang ditemukan oleh pengujian ya, antara lain dengan mengecek nih, divalidasi ya, benar nggak sih ini itu disebut sebagai sebuah error dari sisi pengembang maupun dari sisi pengguna ya. Karena dari pengembang mungkin beranggapan ini bukan suatu error, ini misalkan hanya sebuah berupa message untuk merupakan komunikasi antara sistem dengan user. Tapi bagaimana dengan sisi pengguna? Belum tentu akan beranggapan bahwa itu sebagai sebuah pesan yang membantu. Bahkan bagi pengguna ini tidak perlu atau ini perlunya dihilangkan saja gitu ya. Karena program juga kalau misalkan terlalu banyak pesan atau dialog box itu juga akan menjadi kesulitan user atau penggunanya ya. Nah, beberapa pandangan dari praktisi tentang testing ini ada beberapa ya teman-teman. Ada yang dari
pengecekan terhadap spesifikasinya ya. Jadi ketika testing dicek spesifikasinya sesuai enggak. Nyanyian ini untuk misalnya sistem yang 2.0. Bagaimana dengan pengguna yang memiliki sistem yang lama gitu ya. Atau bisa juga merupakan sebuah menemukan bugs dari program ya. Kemudian adanya pembuktian terhadap error, verifikasi dokumen sampai dengan memastikan bahwa suatu pekerjaan itu telah diselesaikan. Jadi melakukan testing adalah dari awal ketika si program itu di running sampai dengan suatu program itu selesai dari berdasarkan test case yang disediakan ya. Nah, dalam melakukan testing juga berhubungan dengan kualitas ya. Kenapa sih berhubungan dengan kualitas? Karena suatu software akan dikatakan berkualitas apabila dapat memenuhi kebutuhan dari penggunanya, itu menurut Crosby. Nah, salah satu standar internasional yang digunakan adalah ISO 8402. Ini adalah ISO tentang kualitas yang menyatakan bahwa keseluruhan dari fitur-fitur yang ada itu seharusnya bisa mencerminkan harganya ya. Jadi jangan sampai fiturnya minimalis tetapi berharap bahwa aplikasi tersebut dapat terjual dengan harga yang sangat tinggi ya. Itu salah satu menurut standar ISO ya. Kemudian salah satu kualitas menurut Juran itu bahwa harus tepat guna. Nah, ini ya harus tepat guna. Jadi yang dimaksud tepat guna ini antara si user dengan si pengembang pasti akan berbeda. Maka dalam mengembangkan sebuah aplikasi, bahwa yang namanya tepat guna itu pengembang harus berkonsultasi dengan para penggunanya maupun dengan para stakeholdernya ya. Nah, sehingga terdapat hubungan antara testing dengan kualitas tersebut ya, karena di sini software yang berkualitas itu adalah yang bebas error dan bug secara objektif. Apa nih maksudnya objektif? Artinya dapat dilakukan pembuktian secara terukur ya, terstruktur dan juga terdokumentasi. Artinya harus ada checklistnya ya. Misalnya dilakukan penyebaran kuesioner, pertanyaannya itu harus standar dan pertanyaannya itu harus mengacu pada satu metode yang digunakan dalam standar tersebut ya. Nah, metode pengujian ini nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Oke. Kemudian dalam testing ini merupakan suatu jaminan pada tingkat tertentu. Tadi ya ada levelingnya. Jadi masing-masing dari testing ini punya tingkatan ya. Tingkatan yang bagaimana? Tingkatannya adalah karena dalam testing ini ada yang namanya quality control dan quality insurance ya. Jadi awalnya dari testing untuk memperoleh quality assurance dari suatu produk yang sangat baik. Melalui apa? Melalui proses quality control ya. Jadi quality control itu tidak sama dengan quality assurance. Kenapa sih? Karena kalau quality control itu adalah mengukur kualitas produknya, sedangkan kalau quality assurance itu adalah kualitas dari setiap proses yang dilakukan untuk menghasilkan sebuah produk tersebut ya. Nah, biasanya ini ada standar-standarnya. Salah satunya tadi standar ISO. Jadi dalam ISO itu ada beragam standar. Salah satunya adalah tentang testing ataupun tentang usability dan lainnya gitu ya. Nah, kemudian di dalam melakukan suatu quality control ya untuk mencapai quality assurance itu biasanya kita menggunakan suatu test case ya, karena misalnya kita punya aplikasi, kadang dalam satu aplikasi tersebut ada beberapa cara menjalankan yang hampir sama antara satu misalnya form atau satu page dengan page yang lainnya ya. Jadi di dalam quality assurance ini dilakukan secara kontinu. Kenapa? Karena kebutuhan pengguna itu juga berubah-berubah ya teman-teman ya. Jadi tidak selalu sama. Mungkin pada saat trimester pertama ini sudah mencukupi ya kualitinya. Tetapi pada perkembangan berikutnya 1 tahun atau 2 tahun kemudian maka
akan perlu juga adanya quality assurance secara berulang ya, untuk mempertahankan agar produk tersebut terus memiliki kualitas yang bagus gitu ya. Nah, dalam melakukan quality sebuah software ya, ini ada beberapa hal yang perlu dilakukan atau yang perlu ditinjau, antara lain bahwa software tersebut harus efektif, efisien ya, harus juga dapat terkendali. Artinya bagaimana terkendali itu? Bahwa software ini ya teman-teman, kalau tadi dalam pengukuran itu bisa dilakukan misalnya penyebaran kuesioner, nah test case-nya itu harus dalam keadaan yang terkendali. Jadi sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh user, sehingga pengembang dapat melakukan pengendalian terhadap test case yang dilakukan ya. Nah, quality software ini juga perlu dilakukan secara berulang tadi. Ketika kebutuhan dari pengguna itu terus meningkat, maka QA-nya itu juga harus dilakukan kembali secara bertahap pada periode waktu tertentu gitu ya. Nah, di sini bahwasanya ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengukur sebuah kualitas ya, antara lain ada dari sisi fungsionalitas ya, ada dari sisi kualitas dalamnya atau rekayasanya, dan harus bisa adaptabilitas. Maksudnya bagaimana? Masing-masing kualitas ini akan punya faktor ya, faktor-faktor tersendiri. Misalnya dalam kualitas rekayasa dalam ya, atau yang pertama dulu kita dalam fungsionalitasnya ya. Di sini artinya harus apa nih? Harus dapat dikoreksi ya. Kemudian reliability, usability, dan integrity. Artinya setiap dari masing-masing bagian ini ya, dalam sisi fungsionalitasnya itu harus dapat terpenuhi ya. Kemudian dari sisi kualitas dalamnya ya, dari sisi rekayasanya, maka dilakukan perlu adanya kebenaran dalam hal strukturnya, kemudian efisiensi dalam prosesnya ya, dilakukan pengujian, dan jangan lupa didokumentasikan dari semua hal yang dilakukan dalam pengukuran kualitas ya. Kemudian yang ketiga yaitu adaptabilitas. Dalam adaptabilitas itu si software ataupun aplikasi harus minimal salah satunya reusability, jadi dapat didaur ulang atau dapat digunakan kembali, dan tentunya juga harus dilakukan perawatan ya. Jadi jangan sampai suatu aplikasi dibikin terus selesai tidak dapat digunakan lagi dibuang, tidak ya, tetapi seharusnya dapat di reusability. Kemudian supaya testingnya kita itu bagus atau dapat dikatakan bagus, itu yang bagaimana sih? Yang artinya semua komponen tadi ya, dari masing-masing komponen dalam, komponen luar gitu ya, itu bisa terpenuhi ya. Nah, apa sih sebenarnya masalah utama dalam testing? Masalah utamanya adalah biasanya kurangnya komunikasi antara pihak developer dengan stakeholder ya. Kemudian antara dana dan waktu yang disediakan itu kadang tidak sesuai dengan pengembangan dari aplikasi maupun software yang akan dibangun gitu ya. Nah, sebaiknya gimana? Sebaiknya berkomunikasi nih dengan para stakeholder atau pelanggan dari calon pengguna aplikasi kita gitu ya. Nah, kenapa begitu penting? Karena apabila suatu proyek atau suatu software itu tidak mengacu pada ukuran kualitasnya, itu resikonya kegagalannya akan menjadi lebih besar. Sedangkan jika diperhatikan, maka resikonya itu bisa menurun lebih kecil ya, karena jarang sekali yang namanya proyek terutama software ya, membangun sebuah aplikasi software itu dapat selesai tepat waktu gitu ya. Jadi di sini dari pihak pengembang saja itu tidak hanya cukup, tapi harus berkomunikasi dengan para calon penggunanya. Demikian teman-teman, semoga dapat difahami. Terima kasih, sampai jumpa, semangat selalu pada periode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.